Cinta Kasih Kristiani, tapi sebelumnya izinkan saya untuk men-share screen. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, komunitas Love Praying Family, sebuah komunitas yang menurut saya merupakan sebuah komunitas yang saat ini berperan penting untuk situasi kita saat ini. Kita akan merenungkan cinta kasih Kristiani dengan bacaan Injil sebagai pengantar dalam refleksi saya dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Saudara-saudari yang terkasih, di sini kita akan merenungkan tentang cinta kasih Kristiani. Kita tahu bahwa cinta kasih itu adalah sebuah ajaran yang universal. Tetapi mungkin kita akan menemukan satu hal yang baru, yang berbeda dari ajaran cinta kasih yang selama ini dikenal. Dan itu kita temukan dalam cinta kasih Kristiani, di mana Allah, Yesus yang mencintai kita, menunjukkan bukti cintanya dengan penderitaan. Sebelum kita memulai hal ini, marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan mengawali renungan kita ini dengan melihat pengalaman kita tentang kasih. Baik itu pengalaman dicintai dan pengalaman mencintai. Dalam pengalaman manusia ada dua dimensi, yaitu dimensi isi dan dimensi bentuk. Di sini dimensi isi kita mengandaikan pengalaman saat kita dicintai. Dan itu berbagai bentuk ungkapan cinta kasih. Ketika kita disapa, ketika kita bertemu dengan seseorang dan dia berikan senyuman. Meskipun saat ini senyuman begitu sulit untuk kita temukan karena wajah kita pun terselimuti oleh masker. Tetapi ternyata dimensi cinta itu melampaui apa yang kelihatan. Meskipun tertutup masker, tetapi ketika orang itu menyapa dengan cinta, hal itu bukan menjadi penghalang. Di sini kita menemukan kekuatan cinta.
Banyak kisah dan ajaran tentang cinta kasih. Kita bisa mendengar kisah-kisah cinta dalam serial, dalam novel, ataupun dalam serial sinema, dalam sinetron, dalam berbagai karya film. Cinta kasih pun dikisahkan atau dibahasakan dalam berbagai karya seni, karya sastra, dalam puisi, dalam lagu, dengan notasi yang hanya terbatas. Orang bisa membuat banyak lagu tentang cinta. Di situ kita si cinta itu memiliki banyak bentuk yang beragam. Di dalam berbagai agama diajarkan juga tentang cinta kasih. Tidak ada agama atau ajaran dari sebuah keyakinan yang mengajarkan orang untuk tidak mencintai, untuk tidak mengasihi. Kenyataan yang kita lihat sebenarnya merupakan interpretasi yang keliru dari sebuah ajaran, dari keyakinan tertentu. Apa yang berbeda dari cinta kasih Kristiani? Sebelum kita sampai pada paham itu, kita akan melihat arti cinta kasih dalam arti leksikal. Kasih itu adalah perasaan sayang, cinta, suka kepada. Contohnya menaruh kasih kepada gadis tetangga. Ini hanya sekedar contoh. Dan cinta itu berasal dari kata Sanskerta, cinta, yang berarti pikiran, refleksi, pertimbangan, termasuk kekhawatiran dan kegelisahan. Cinta memiliki satu dalam arti leksikal, memiliki arti yang lebih dari kasih. Cinta di sini dikatakan suka sekali, kasih sekali, ingin sekali, susah hati, khawatir, dan risau. Di sini kita lihat bahwa cinta memiliki satu kualitas atau derajat yang sedikit lebih tinggi dari kasih. Tetapi dalam renungan saya, dalam refleksi saya, kedua kata ini akan saya pertukarkan dan akan saya pakai dalam arti yang tidak terlalu berbeda. Saya memberi tanda bold pada arti kasih sebagai perasaan cinta dan suka kepada. Kata kepada itu menunjukkan dimensi yang istimewa dari kata kasih. Artinya di sini kasih tidak bisa berdiri sendiri. Dikatakan kasih berarti selalu memiliki tujuan keluar dari dirinya kepada sesuatu di luar dirinya. Memang bisa dikatakan bahwa orang dapat mengasihi dirinya, tetapi itu dalam pengertian dia berefleksi dan melihat dirinya dalam satu posisi yang berbeda. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kasih itu adalah sebuah perasaan sayang, cinta, dan suka kepada, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan perasaan itu selalu bergerak, bergetar, aktif, dan dinamis. Dia bergelora. Perasaan kasih menunjukkan sebuah gerakan, menandakan adanya kehidupan. Orang yang sedang jatuh cinta, orang yang mengasihi, tidak bisa diam dan tidak bisa tenang. Dalam bahasa Santa Teresa dari Avila dikatakan bahwa orang yang mencintai tidak akan bisa tidur sebelum dia melihat orang yang dikasihinya maju. Dan kita pun tahu dalam kitab suci alasan Allah menjadi manusia dalam arti teologis bergerak keluar dari tahtanya menuju ke dunia menyapa manusia karena alasan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengutus putranya yang terkasih
agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan. Gerak Allah meninggalkan tahtanya tidak bisa kita pahami sebagai sebuah gerakan yang harfiah, di mana Allah benar-benar mengosongkan surga atau tempat kediamannya. Tetapi kita mengerti secara analogis bahwa Allah bergerak meninggalkan tahtanya, menunjukkan kepeduliannya untuk berada bersama-sama dengan kita. Gerak ini pun terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Orang yang mencintai akan bergerak, akan menunjukkan kepeduliannya. Dia tidak mungkin diam ketika yang dikasihinya sedang sakit, menderita, atau sedang tak berdaya, atau membutuhkan kehadirannya. Cinta kasih membuat orang bergerak, berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Dan hanya geraklah yang membuktikan keberadaan cinta. Gerak dalam perbuatan, dalam kata-kata, itulah dimensi dari kasih atau cinta. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tahu dan kita meyakini bahwa cinta adalah bagian dari sebuah perasaan yang terletak di dalam hati. Ini kita sering hubungkan bahwa ia berada di dalam dada manusia. Di dalam gambaran-gambaran yang membahasakan tentang cinta, orang sering menunjuk di dalam bagian dadanya. Ini bisa dibedakan dengan hal yang lain yang sering diperbandingkan, yaitu akal budi manusia. Orang sering memperbandingkan cinta atau kasih sebagai perasaan. Tidak bisa dipahami oleh akal budi manusia. Dalam arti tertentu, ketika seseorang benar-benar sedang jatuh cinta, dia tidak mengetahui alasan kenapa dia jatuh cinta. Dan apapun yang dilakukan oleh upaya akal budinya, seberapa kuat pun dia berupaya untuk berpikir, untuk mencari alasan kenapa dia jatuh cinta, dia tidak akan bisa memahaminya. Ini berbeda dengan perasaan suka, karena seseorang memiliki bakat tertentu, karena seseorang memiliki karisma tertentu atau memiliki ketertarikan fisik tertentu. Memang kedua hal ini sering diperbandingkan. Dan hati sebagai tempat bernaungnya perasaan sering diperbandingkan dengan otak sebagai tempat bertahtanya pikiran. Dalam cinta kasih Kristiani, kita tetap membutuhkan kedua hal ini. Karena ketika seseorang mencintai, dia harus tetap berupaya untuk membuktikan cintanya itu dengan tetap memanfaatkan akal budinya. Seorang tidak bisa menikah hanya karena alasan cinta, tetapi komitmen. Di dalam ajaran Kristiani, komitmen untuk setia sehidup semati merupakan alasan yang mendasar bagi seseorang untuk bisa menikah, untuk membawa bukti cintanya ke dalam sakramen perkawinan di altar gereja. Kita tidak bisa bersatu dengan seorang yang cintai dan memutuskan untuk menikah hanya karena alasan cinta. Disinilah, bahkan dalam ajaran gereja, orang yang belum bisa menggunakan akal budinya secara memadai, belum bisa meresmikan sebuah perkawinan. Dalam perspektif neuroscience, jatuh cinta yang bisa terjadi saat otak rasional manusia dimatikan. Ini pendapat dari salah seorang ahli
neuroscience. Saya lupa namanya, Dr. Louis kalau tidak salah. Di sini tidak sempat saya tuliskan namanya karena saya ragu, takut menulis salah. Dia mengatakan bahwa orang yang mencintai itu adalah orang yang menggunakan hati atau perasaan dan mematikan otak rasional. Karena memang cinta tidak bisa dipahami oleh akal budi manusia. Di dalam gambar kita melihat bagaimana otak yang mewakili akal budi itu selalu menolak cinta. Karena memang kedua hal itu seringkali berada pada satu taraf yang berbeda, yang bertolak belakang, yang tidak bisa dipaksakan untuk bertemu. Di sini dalam artian jika cinta itu dipahami sebagai satu perasaan yang melampaui kemampuan akal budi. Baik saudara-saudari yang terkasih, kita akan melihat kisah-kisah di dalam 4 kisah di dalam serial film yang menggambarkan tentang bagaimana pengalaman manusia dalam mencintai. Ada 4 kisah yang kita dengar secara sepintas saja, yaitu kisah Jack dan Rose dalam serial Titanic, Romeo dan Juliet, kemudian Habibie dan Ainun, lalu Dylan dan Milea. Ini yang lebih milenial. Baik, pertama kita akan melihat kisah Titanic. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari akrab dengan serial film ini. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal yang berasal dari cuplikan film ini dan menjadi satu kata mutiara, satu quotes. Di situ dikatakan, "Nothing on earth can come between them." Saya artikan sebagai tak ada sesuatu pun di bumi yang dapat memisahkan mereka. Ini ungkapan yang sangat menarik yang menunjukkan bagaimana kemampuan cinta, kekuatan cinta membuat seseorang merasa sama sekali tidak berpisah dengan orang yang dikasihinya. Tetapi pada akhirnya peristiwa terbelahnya kapal Titanic di dalam serial film ini dikisahkan bahwa Jack yang merupakan kekasih dari Rose ternyata meninggal dunia. Dan di sini mereka terpisah. Bagaimana kita melihat ini dalam hal hubungannya dengan kitab suci? Saya melihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 35. Di situ dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kita harus percaya dan yakin bahwa berbagai hal itu sama sekali tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Cinta tetap bertahan, karena cinta kasih Kristus adalah cinta yang keluar dari kesejatian. Kita sudah menyaksikan bagaimana ia menderita dan membuktikan bahwa dia memiliki cinta kasih yang sejati. Jack mati, tetapi mereka berpisah secara fisik. Sedangkan Yesus meninggal bukan supaya membuat kita terpisah. Dia mati dan bangkit supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Kisah berikutnya adalah kisah Romeo dan Juliet. Dalam salah satu cuplikan film di mana Juliet ternyata mendapatkan Romeo telah meninggal, lalu dia membunuh dirinya. Di sini Juliet memainkan sebuah drama kematian agar ia dapat hidup bersama Romeo belahan jiwanya, karena keluarganya tidak menyetujui hubungan mereka.
Namun ternyata Romeo mengira bahwa Juliet benar-benar mati, lalu mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sebilah pisau, karena dengan berpura-pura mati, dia justru membuat Romeo benar-benar mati. Bahwa drama kematian Julie yang dimainkan oleh Romeo ternyata membuat Juliet meninggal. Kita lihat di sini. Romeo mengira bahwa Juliet benar-benar mati. Lalu dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ini hanyalah sebuah drama kematian yang ternyata berakibat kematian yang sesungguhnya. Dengan berpura-pura mati, justru Romeo benar-benar mati. Kepura-puraan mati ini tidak terjadi pada Yesus. Yesus tidak pura-pura mati. Dia benar-benar mati sebagai manusia. Ini menunjukkan satu bukti cinta yang paling nyata. Seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Di sini kita melihat dimensi cinta yang sangat besar. Karena orang sampai pada sebuah keputusan untuk mengutamakan kehidupan orang lain. Di dalam situasi saat ini, kita pun menyaksikan, ataupun kita sendiri melakukannya, atau kita pun mengalaminya. Bagaimana yang berkorban demi orang-orang yang mereka kasihi, khususnya mereka yang mungkin saat ini sedang sakit. Tiba-tiba seorang ibu memiliki kekuatan yang entah berasal dari mana. Dia dapat bangun di pagi hari, dia dapat tidak makan beberapa hari, mungkin untuk merawat orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya. Di sini kita melihat kekuatan cinta ternyata melebihi energi yang dihasilkan karena makanan. Ini menunjukkan satu dimensi dari kekuatan cinta. Selanjutnya kita akan melihat Isa Habibie dan Ainun. Film ini belum saya nonton, tetapi di sini ada satu ungkapan yang menurut saya sangat menarik, yaitu dikatakan bahwa tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tak cukup. Nah, di sini kita melihat bagaimana kerjasama antara dimensi perasaan cinta dan dimensi akal budi. Dikatakan bahwa cinta dan kecerdasan adalah dua hal yang saling melengkapi. Ini berkaitan dengan bagaimana cinta itu dipelihara, termasuk bagaimana cinta itu dibuktikan dan dihidupi di dalam kehidupan seseorang. Ini sangat menarik karena diperankan lagi oleh dua tokoh yang kita kenal, yaitu oleh Reza Radian dan Bunga Citra Lestari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan melihat kisah Dilan dan Milea. Ini film yang sangat akrab di kalangan milenial dan mungkin pun beberapa orang dari kalangan orang tua saat ini sangat menyukai film ini. Saya tertarik dengan film ini pertama dari novelnya, kemudian ketika ia diangkat ke layar lebar. Kisah ini bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Dilan, seorang anak SMA, yang jatuh cinta dengan seorang murid pindahan dari sekolah lain. Dan kita melihat dalam perjalanan di kisah film ini, di situ digambarkan bagaimana upaya Dilan untuk memperoleh hati, menarik perhatian dari Milea dengan berbagai cara. Kemudian bagaimana perjalanan cinta mereka dibumbuhi dengan berbagai ungkapan-ungkapan romantis yang sangat terkenal dan sering dipakai
saat ini. Ada satu ungkapan yang menarik. Ini kata-kata dia kepada Miriam. Saat itu, Miriam menelpon Dylan dan bertanya, dan mengatakan bahwa ia merindukan Dylan. Dylan kemudian menjawab dengan kata-kata, "Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja." Di sini kita melihat bagaimana cinta ternyata membuat seseorang tidak ingin yang lainnya tersiksa, sekalipun dengan perasaan rindu saja. Dan ia menginginkan biar hal yang berat itu, kerinduan itu, ditanggung oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang yang dikasihinya. Di sini kita melihat cinta membuat seseorang tidak menginginkan orang yang dikasihinya menderita, sekalipun dalam hal yang sangat kecil. Dengan pengalaman-pengalaman ini, kita bisa membayangkan bagaimana cara Allah mencintai kita. Baik saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melihat cara Allah mencintai manusia, saya ingin kita membayangkan kembali bagaimana kita dicintai dan bagaimana kita dikasihi. Lalu dari pengalaman itu kita melihat bagaimana Allah mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal yang berbeda dari cara mencintai manusia dan mencintai Allah. Memang pengalaman cara Tuhan mencintai hanya bisa dipahami dari kita memahami cara kita dicintai atau mencintai sesama kita. Tetapi ada hal yang berbeda. Seorang ayah bisa mencintai anaknya, bisa mengasihi istrinya, tetapi ada saat di mana ia belum bisa mencintai atau belum mencintai secara penuh. Atau bahkan rasa cinta itu hilang, berkurang, bahkan menjadi perasaan kebencian. Itu terjadi dalam diri manusia. Ini berbeda dengan Allah yang mencintai. Sekali Allah mencintai, untuk selamanya ia tetap mencintai. Tidak ada alasan atau tidak ada saat di mana Allah belum mencintai atau Allah sudah berhenti mencintai. Kita harus memahami bahwa Allah selalu senantiasa sedang mencintai. God is always been love. Ia ada dalam situasi yang tidak terbatas, dari kekal sampai kekal. Allah tetap sedang mencintai. Rasa cinta pun tidak dalam diri manusia seringkali hanya sementara atau memiliki motif-motif tertentu. Memang di depan altar istri dan seorang calon istri dan calon suami akan berjanji untuk mengasihi sesamanya dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Tetapi dalam perjalanan waktu, banyak hal, banyak faktor membuat cinta itu kadang-kadang hilang. Cinta itu tidak selamanya. Dan hal ini tidak terjadi dari cara Tuhan mencintai kita. Baik, kita melihat pada slide ini ada tulisan karena tapi meskipun. Di sini seharusnya ada kata bukan karena tetapi meskipun. Kata karena itu seringkali berhubungan dengan alasan. Alasan seseorang mencintai. Aku mencintai kamu karena kamu baik padaku. Aku mencintai dia karena dia memahami situasiku. Aku mencintai dia karena dia memiliki paras yang cantik. Aku mencintai dia selama dia bisa memenuhi kebutuhan
jasmaniku. Aku mencintai dia karena dia baik padaku. Ini yang sering terjadi pada taraf cinta yang tidak sempurna. Tetapi cara Tuhan mencintai adalah mencintai meskipun bisa kita hubungkan dengan cinta tanpa alasan. Mencintai tanpa alasan kita temukan pula dalam diri orang-orang yang benar-benar mencintai kita. Dalam sebuah keluarga, bahwa pada usia perkawinan tertentu, kita lihat bahwa seorang istri dan seorang suami tidak lagi mencintai karena alasan fisik, tetapi alasan yang lebih besar, yang lebih luas, alasan yang lebih mulia, yaitu alasan untuk mencintai melebihi segala alasan. Cinta karena cinta, kata Judika dalam salah satu lagunya. Ini bisa menggambarkan salah satu cara Allah mencintai, dan ini pun terjadi dalam cara manusia mencintai yang sempurna, yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada cuplikan 4 film yang menggambarkan bagaimana pengalaman cinta manusia dibahasakan di dalam layar lebar, ada hal yang berbeda dengan yang terjadi dari konsekuensi cinta yang terjadi ketika Allah membuktikan cintanya secara nyata dengan turun ke dunia, menjadi manusia, dan mencintai manusia sebagai seorang manusia. Kita akan melihat sepintas. Inilah salah satu hal yang membuktikan bagaimana Allah mencintai manusia. Dia tidak datang dan merayu manusia untuk mencintainya dengan wajah dan paras tampan seperti Dilan, dengan kata-kata gombal, dengan rayuan-rayuan manis semata. Dia tidak membuktikan cintanya dengan ketampanan, dengan ketertarikan secara fisik, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Habibie di dalam film itu. Dia tidak membuktikan cintanya dengan berpura-pura mati seperti yang dilakukan oleh Romeo, oleh Juliet. Tetapi dia membuktikan cintanya kepada kita melalui sengsara dan kematiannya. Disinilah kita melihat salah satu contoh dari cinta kasih Kristiani yang mana memiliki dimensi salib, dimensi penderitaan. Santo Padre Pio pernah mengatakan, para malaikat cemburu dengan kita manusia dalam satu hal, mereka tidak bisa menderita. Hanya dengan penderitaanlah kita bisa menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan. Untuk membuktikan cinta kita kepadanya, tentu saja kita pun harus melalui jalan yang pernah dilaluinya, yaitu jalan penderitaan dan salib. Di sini kita harus mengerti bahwa penderitaan ini bukanlah penderitaan yang dicari-cari, tetapi penderitaan yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi karena seseorang menjadi murid Yesus. Seorang pegawai di sebuah perusahaan
bahkan harus menunjukkan konsekuensi dari mencintai Kristus dengan menolak terlibat dalam satu kasus korupsi, dalam satu kesepakatan untuk uang secara ilegal, walaupun dia tahu konsekuensi dari tindakan itu, mungkin dia akan dipecat. Seorang guru atau seorang ayah atau seorang anak harus tahu dan siap menerima konsekuensi dari tindakan-tindakan yang baik yang dilakukannya untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang murid Yesus. Salib sebagai konsekuensi dari mengikuti Yesus tentu saja adalah salib yang akan berakhir pada jalan kemuliaan. Kita tidak bisa memikul salib dan berjalan hanya 1-2 kilometer saja, lalu membuang salib itu sesuka hati kita. Yesus pernah jatuh berkali-kali, tetapi dia tidak melepaskan salib itu. Salib yang dimiliki oleh orang Kristiani bukanlah sebuah salib tanpa korpus atau tiang tanpa kehadiran Yesus. Kita tahu bersama bahwa di atas Bukit Kalvari bukan hanya ada satu salib, tetapi ada 3 salib. Dan 2 salib itu adalah penjahat. Jangan sampai kita memikul salib yang bukan salib Kristus, sehingga salib itu tidak berakhir pada kemuliaan, pada kemenangan. Kita harus menderita sebagai orang benar, bukan menderita sebagai orang yang pantas menderita karena kita melakukan sebuah kejahatan atau sebuah kesalahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah Maha Kasih. Di sini kita melihat salah satu sifat Allah adalah mengasihi. Dalam cuplikan tadi, kita melihat cara Allah membuktikan cinta dan kasih-Nya kepada manusia lewat penderitaan. Gambaran Allah mengasihi, ungkapan Allah Maha Kasih, ini menunjukkan salah satu sifat Allah dalam kualitas yang lebih penuh, yang sempurna. Ini berbeda dengan dikatakan bahwa saya mengasihi, saya baik. Berbeda dengan katakan Allah baik. Baiknya manusia dan baiknya Allah itu berada pada taraf yang sama sekaligus berbeda. Di sini kita dapat memahami bahwa Allah baik atau Allah mengasihi, tapi mengasihi dalam konsep, dalam pengertian yang sangat luas, yang tak terbatas. Sifat Allah adalah Maha Kasih. Sebagai orang Kristiani, tindakan kasih pun menjadi salah satu syarat agar kita disebut sebagai orang Kristiani. Beberapa tahun lalu kita melihat satu peristiwa pengeboman di sebuah gereja, dan salah satu korbannya mengampuni pelaku yang berhasil membunuh anaknya. Disitulah kita melihat bagaimana bukti dari tindakan cinta kasih. Selain sebagai sifat, kata mengasihi di dalam Allah adalah sebuah identitas. Sehingga kita bisa mengatakan Allah adalah kasih.
dalam artian kasih itu menjadi sangat kuat melekat di dalam diri Allah. Allah sama sekali tidak bisa tidak mengasihi atau berada pada satu situasi mengasihi tetapi dalam taraf yang sangat sedikit. Kasih sebagai identitas pun harus terjadi pada seorang Kristiani. Di dalam kitab suci pun dikatakan, inilah tandanya bahwa kamu mengasihi, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan mengasihilah kita membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Di situ kasih harus menjadi identitas seorang Kristiani. Orang yang selalu marah dimanapun saja pasti akan dikenal sebagai seorang pemarah. Orang yang selalu memberi kapanpun, dimanapun, pasti akan dikenal sebagai seorang yang suka memberi. Orang yang membuat keributan dimanapun dia berada, dan sering-seringnya dia membuat keributan, pasti akan dikenal sebagai seorang yang suka bikin onar, seorang yang suka bikin ribut. Di situ kita melihat bahwa ternyata semakin seorang mengulangi sebuah tindakan, sebuah sifat, dia akan dilekatkan, bahkan diidentifikasi dengan sifat tertentu, dengan sifat itu. Maka semakin seorang mengasihi, dia pun bisa menjadi bagian dari kasih itu. Dan di sini kita melihat bahwa mengasihi pertama-tama berangkat dari Allah yang mengasihi manusia. Di bagian samping slide ini kita melihat gambar salib dan sebuah gereja. Saudara-saudari yang terkasih, di sini kita akan merenungkan dimensi Kristiani dari kasih itu. Selain ada dalam pengampunan, di mana Allah mengampuni manusia yang berdosa, ada juga di dalam bagaimana kasih itu nampak secara nyata sebagai bukti bahwa orang mengasihi Allah ada dalam hubungan horizontal dan vertikal. Salib yang berbentuk vertikal dan horizontal menggambarkan bagaimana manusia mencintai Allah dengan mencintai sesama. Di sini kita melihat bahwa dimensi salib selain mengandung arti pengorbanan, arti menderita untuk membuktikan cinta, tetapi ada arti yang sangat penting. Seseorang dikatakan mencintai Allah yang tak kelihatan jika dia mencintai sesama yang kelihatan. Yang di dalam salib ada dalam dimensi horizontal. Sebagai seorang Kristiani, khususnya sebagai orang Katolik yang selalu membuat tanda salib, seharusnya kita pun selalu mengingat bahwa selain kita mengasihi Allah, kita pun harus mengasihi manusia. Tentu saja di sini ada hal yang lebih panjang, yaitu pada dimensi vertikal. Pada garis vertikal digambarkan lebih panjang dibandingkan garis horizontal. Ini membuktikan bahwa bagaimana kita mencintai sesama. Pertama-tama harus disadari bahwa kita dikasihi oleh Allah. Semakin kita menyadari kita dikasihi Allah, seharusnya membuat kita semakin menyadari, semakin berniat untuk mengasihi sesama. Kesadaran bahwa seseorang dicintai akan memudahkan dia untuk mencintai. Inilah hal yang seringkali kita lupa, yang seringkali terjadi dalam diri kita. Kita bisa melihat dalam kisah anak yang hilang.
bahwa si anak yang hilang ingin pulang karena dia menyadari di rumah bapaknya ia mendapatkan kasih yang lebih besar yang tidak dia temukan di tempat lain dimanapun dia berada. Bahkan kesadaran bahwa kita dicintai, bahwa kita dikasihi, seharusnya yang menjadi sebuah gerakan di mana kita akan kembali pulang kepada Allah dibandingkan kesadaran bahwa kita pernah berdosa. Sadar bahwa kita berdosa seringkali hanya membuat kita takut. Tetapi sadar bahwa Allah itu Maha Kasih dan mau mengampuni kita, itu akan membuat kita kembali kepadanya. Allah adalah kasih. Deus caritas est. Dan karena Allah adalah kasih, maka seharusnya tidak ada alasan bagi kita, apapun itu, untuk tidak datang kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita kembali pada pengalaman kita, pengalaman bagaimana kita dicintai dan dikasihi. Dari pengalaman itu, kita membayangkan dan kita merasakan bahwa ada hal yang terjadi dalam diri kita ketika kita dicintai. Dan hal itu selalu adalah hal yang positif, hal yang baik. Kesadaran bahwa kita dicintai membuat kita sadar akan banyak hal lainnya yang berguna, yang bermanfaat dalam hidup kita. Semoga kita bisa belajar untuk mencintai. Mencintai bukan karena, tetapi meskipun. Bukan mencintai karena alasan, tetapi mencintai meskipun tak ada alasan untuk mencintai. Cinta karena cinta, kata Judikan. Santa Teresa dari Avila mengatakan, cinta selalu menarik cinta. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, ketika kita mencintai, kita akan dirubah menjadi apa yang kita cintai. Ketika kita mencintai Allah, kita pun akan mengambil bagian dalam kealahan. Secara partisipatif, kita pun akan menjadi Allah dalam arti tertentu. Allah menjadi manusia agar manusia diangkat menjadi anak-anak Allah, kata Santo Agustinus. Inilah sebuah pertukaran yang mengagumkan yang kita alami ketika Putra Allah menjadi manusia, menderita, dan wafat, lalu bangkit, agar kita sebagai manusia pun memiliki kehidupan yang kekal, yang penuh kebahagiaan dalam kebersamaan dengan Allah di dalam kerajaan-Nya, di mana di situ kita akan berada pada satu sukacita yang tak terbatas. Setiap keinginan, setiap dambaan, setiap pencarian kita tidak lagi ada menemukan kesempurnaan dan kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian refleksi saya yang bisa saya bagikan. Mari kita sama-sama saling belajar, mari kita mengupayakan untuk tetap mencintai, bukan mencintai karena, tetapi mencintai meskipun. Ini sebuah hal yang akan kita perjuangkan bersama, dan tentunya kita membutuhkan bantuan Allah yang adalah kasih untuk mengajar kita bagaimana mengasihi. Semoga Tuhan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada